Banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa. Harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai. Ya. Jadi hubungan dengan etik, benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi yang menjaga kita, kasihan. Kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus, karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta, Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang penting etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan. Ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik. Karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Halo Oscar, selamat pagi. Selamat pagi Tasya dan selamat pagi juga sahabat RTV ya. Ini awal pekan yang harus diawali dengan semangat. Semangat ya. Sekalipun tadi malam agak sedikit bersaling hampir saja ya bergesekan, tapi tentu saja kita jadi tahu gitu ya jawaban-jawaban dari para capres. Dan tadi hanya cuplikan sedikitnya Oscar. Iya, tadi sudah kita berikan sedikit keseruan cuplikan dari debat ketiga
capres. Nah, ada lagi nih tentunya ya cuplikan-cuplikan lainnya yang sudah kami kutip untuk kamu pemirsa Siar TV. Langsung saja kalau gitu kita saksikan, ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Oscar Haris. Ya, seperti yang kamu saksikan di awal tadi, debat Pilpres ketiga yang berlangsung Minggu malam menunjukkan bagaimana Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ini saling serang nih Oscar. Iya, bahkan tidak jarang Anies Baswedan mengkritik hampir semua pemaparan yang disampaikan Prabowo seputar alutsista dan hutang negara. Simak beberapa momen Anies dan Prabowo berdebat dalam debat Pilpres kemarin. 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Saya mengklarifikasi tadi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang Bapak, perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, data Pak yang Prabowo, salah. Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang, Harap tenang. mohon tenang, Harap tenang. harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif, yang kedua menggunakan teknologi terbaru, yang ketiga sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Sekali lagi ya, saya berpandangan Pak Anies juga terlalu teoritis, semuanya bagus, indah, tetapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai sains, untuk menguasai artificial intelligence, untuk menguasai cyber. Bukan barang yang kita beli. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Hutang luar negeri kita sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik bruto kita salah satu terendah di dunia. Jadi masih kita sekitar berada di sekitar 40%, sedangkan banyak negara jauh di atas kita. Kita tidak pernah gagal hutang dan saya sangat optimis, tapi kembali kita harus punya kekuatan pertahanan yang kuat supaya tidak bisa diintervensi, tidak bisa digertak, tidak bisa diintimidasi. Ya, kalau hanya mengatakan bahwa kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya? Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30% dari GDP. Sehingga kita aman di situ, di bawah 30%. Dan itu caranya apa? Dengan satu menata hutangnya, yang kedua memperbesar GDP-nya. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa?
Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Ya, sahabat, sementara itu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut kekuatan pokok minimum atau minimum essential force proses modernisasi alutsista Indonesia menurun di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ya, lantas apa tanggapan Capres nomor urut 2 itu? Benarkah karena Menteri Keuangan menolak kucuran dana? Kita simak perdebatan kedua Capres tersebut. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau di-close up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan? Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal, jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum. Ya. Tapi data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas, ya, saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan, saudara. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari hal-hal yang
Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat RTV. Lions Indonesia Distrik 307B1 kembali menggelar perayaan Natal dengan mengundang 450 anak berkebutuhan khusus dari berbagai yayasan. Ya, ini dengan tema Magic of Christmas. Perayaan Natal ini juga turut mengundang sejumlah tamu dari beragam agama. Suasana Natal yang menjadi momen penuh kebahagiaan dan damai begitu terasa dalam perayaan Natal 2023 dengan tema Magic of Christmas yang digelar Lions Indonesia Distrik 307B1 di salah satu restoran di Jakarta pada Jumat pekan lalu. Orang-orang dari berbagai latar belakang bersatu untuk merayakan kasih sayang dan kedamaian. Iya, betul. Karena di Lions Club itu kan bukan agama Kristen, Katolik, semua ada, berbeda-beda agama. Tapi waktu kita merayakan semua hadir. Jadi 40 klub yang mendukung dan menjadi panitia menyelenggarakan ini, agamanya berbeda-beda semua. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pelayanan sosial dan kemanusiaan, Lions Indonesia turut mengundang 450 anak-anak berkebutuhan khusus dari berbagai yayasan. Ya, setiap tahunnya memang kami dari Lions Club juga mendapatkan bantuan berbagai kebutuhan harian ya, sembako dan juga pampers, juga mainan anak-anak, ya anak-anak senang. Gubernur Distrik 307B1 Titin Luciana mengharapkan acara ini bukan sekedar perayaan, namun juga dapat memberdayakan relawan untuk melawan komunitas kebutuhan manusia melalui Lions Club. Saya juga berharap dengan perayaan Natal ini, dengan kegembiraan, dengan berbagi bersama kepada teman-teman dan beberapa yayasan tadi, harapannya semakin menumbuhkan kekompakan, kebersamaan ya, satu hati di anggota Lions. Kemeriahan Natal dan berbagi kasih yang diselenggarakan Lions Club Indonesia berlangsung sukses. Dari Jakarta, Dewi Manik, Tri Hartomo, RTV. Ya sahabat, Anda kembali menyaksikan Lensa Indonesia Pagi. Informasi berikutnya, Satuan Reskrim Polrestabes Semarang berhasil menggagalkan pengiriman ratusan anjing yang akan dijagal dengan tujuan Solo. Dari hasil penyelidikan sementara, ratusan anjing ini akan dijagal untuk kemudian dagingnya dijual dan dikonsumsi. Berbekal informasi dari komunitas Animals Hope Shelter Indonesia, tim Reskrim Polrestabes Semarang berhasil menghentikan sebuah truk di gerbang tol Kalikangkung Semarang pada malam hari yang kedapatan mengangkut ratusan ekor anjing. Saat didalami, anjing-anjing yang berjumlah 226 ekor ini kondisinya diikat tali mulut dan kakinya dengan dimasukkan karung, kemudian digantung di dalam bak truk. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, 5 orang kru truk langsung ditangkap dan kini sedang diperiksa untuk dimintai keterangan oleh petugas. Hasil penyelidikan sementara, ratusan ekor anjing ini berangkat dari Subang dengan tujuan Solo. Polisi sudah mendapatkan informasi selama 1 bulan terakhir, namun baru kali ini menggagalkan 226 ekor anjing. Sementara ini kita amankan 5 orang, kemudian 1 truk yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut. Nah, mereka beli per ekornya dari 50.000 sampai 250.000 tergantung anjing yang besar. Kini pihak kepolisian masih mendalami adanya beberapa dokumen seperti surat jalan dari polisi dan surat keterangan kesehatan hewan yang diduga dipalsukan oleh awak truk. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasa Luka Dinata, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang.
atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya, sahabat, informasi tadi menjadi penutup Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan juga saya Tasya Syarif. Terima kasih atas perhatian kamu sahabat RTV. Selamat pagi dan sampai jumpa.